belajar tentang sistem pencernaan di dalam tubuh. Jadi kita akan belajar bagaimana proses perjalanan makanan yang dimulai dari mulut sampai ke anus. Sekarang kita lanjut ke proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut. Kemudian setelah dikunyah di mulut, makanan masuk ke kerongkongan, di mana saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi peristiwa gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan yang disebut dengan gerakan peristaltik, sehingga makanan akan terdorong ke lambung. Kemudian di lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh lambung atau dinding otot lambung yang meremas makanan dalam lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin dia mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengubah protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida itu mengasamkan makanan, membunuh kuman penyakit. Kemudian setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus itu adalah usus terpanjang, sekitar 6-7 meter panjangnya. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus dibagi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum ini letaknya di sini. Panjangnya 25 cm. Sedangkan fungsinya mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Pankreas, nah ini pankreas. Kemudian di dalam pankreas terdapat enzim amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Dan dalam pankreas ada enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian masuk ke getah empedu yang kuning ini. Ini empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kemudian masuk ke usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong atau jejunum yang panjangnya 2,5 meter itu mencerna lebih lanjut makanan yang telah dihaluskan. Kemudian masuk ke usus penyerapan, itu terjadi penyerapan semua unsur makanan. Nah, ini proses diserapnya makanan dalam usus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian setelah itu masuk ke usus besar. Itu fungsi usus besar yaitu penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Jadi diserap lagi. Kemudian ada bakteri Escherichia coli atau E. coli, yaitu proses pembusukan sisa makanan, itu fungsi bakterinya. Kemudian setelah di usus besar, itu makanan akan melewati rektum. Ini rektum. Dan di rektum itu tempat penyimpanan feses secara sementara sebelum dikeluarkan. Kemudian yang terakhir itu anus.
Itu fungsinya lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.